warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selamat siang Bapak. Bapak, Ibu peserta dan juga Bapak. Ya. Alhamdulillah hari ini kita ada di Zoom meeting dalam tindak lanjut AKMI Madrasah Ibtidaiyah di Blended 3. Nah, marilah untuk rancangan acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya supaya menghemat waktu dan tempat, kami persilakan kepada instruktur Bapak Fuad. Bapak, mangga. Oke, terima kasih Pak Ujang sudah membuka ini ya sesi tindak lanjut, seksi kegiatannya. Terima kasih banyak yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang kali ini Bapak Ibu semuanya bersemangat, terutama ini ada Pak Kastila, Ibu Cucu Nurhayati sama Pak Ujang. Alhamdulillah bersemangat. Nah, inilah merupakan guru-guru profesional. Nah, guru-guru profesional ini tentunya memiliki komitmen tinggi terhadap pendidikan dan juga selalu berkomitmen ketika ada kegiatan yang bersangkut paut dengan pendidikan, terutama dalam mengembangkan diri sendiri, pengembangan diri, ya selalu untuk semangat dan selalu untuk stay. Nah, alhamdulillah juga di sini kemarin ya untuk kelas 141 sudah ada literasi sains. Dan namun untuk kelas 139 ini kebetulan sekarang masih perdana ya. Masih perdana. Ya, jadi ini sepertinya saya akan kasih kasih kesempatan buat Bu Cucu Nurhayati, tapi sepertinya beliau agak susah. Pak Ujang aja. Mungkin kemarin tentang apa aja Pak ya? Tentang literasi sains itu mungkin bisa disampaikan kepada kelas di kelas 139 gitu. Di sini kan kita sharing Pak nih. Jadi jangan apa ya? Jangan berharap sama saya terus yang menyampaikan materi. Silakan Pak Ujang juga gitu, boleh menyampaikan sesuatu hal, silakan boleh. Nah, ini juga karena di sini kita semuanya itu istilahnya untuk meningkatkan diri juga ya dalam berkomunikasi atau sebagai leader atau pokoknya tetap kita belajar terus seperti itu. Silahkan Pak Ujang, saya sambil menunggu ini di unsign ya. Jadi saya cek barangkali ada kelas 139 atau 141 yang belum masuk, saya akan bantu. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Yang saya ingat kemarin dari tindak lanjut yang dilaksanakan di Bandung itu, yang pertama Bapak menyampaikan tentang perbedaan ANBK dan AKMI ya. Ya. ANBK kalau ANBK itu maksudnya itu skala makro ya Pak. Kalau AKMI itu untuk pengukuran. Nah, itu. Nah, kemarin yang disampaikan juga tentang domain literasi Pak. Ya. Ya, dari 4 domain literasi ya Pak. Itu dari mulai kompetensi sains. Nah, itu menyangkut kepada isu personal. Kedengaran ya Pak? Kedengaran Pak, kedengaran. Ya, lokal sama grup gitu Pak ya. Lokal sama global. Jadi ada isu-isu personal dari mulai sains yang ada di badan kita. Ya Pak, lokal. Nah, sekarang lagi lokal Pak Hujan. Oh iya, lokal ya itu pengetahuan sains. Isu-isu global. Isu global mungkin Pak termasuk kejadian meletusnya gunung ya Pak ya. Meletus juga ya bisa masuk ya. Karena berkaitan dengan masyarakat yang lebih banyak gitu misalkan. Iya betul. Kemudian Pak dari pengetahuan sains itu kan ada yang dinamakan faktual. Hari ini kita sudah praktek Pak ya. Yang diterima oleh Indra atau Indrawi, konseptual, prosedural, dan epistemik juga. Kemudian ada juga kompetensi sains. Kompetensi sains itu menyangkut kepada pemahaman, terus lagi penerapan dan penalaran. Yang paling tinggi itu penalaran. Gitu. Kemudian ada juga sikap sains. Jadi dalam sikap sains itu diantaranya harus jujur, disiplin, tanggung jawab, antusias dan lain-lain.
sementara itu dulu aja, Pak. Sebentar itu dulu aja ya, baik. Terima kasih Pak Ujang. Mungkin Bu Cucu Nurhayati mau menambahkan ya, atau Pak itunya yang di sebelahnya. Silakan Pak. Kemarin ngapain aja sih tentang literasi sains? Untuk yang kemarin, mulai dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sih kebanyakan itu ngatur-ngatur tugas ya, tapi saya ingin menyikapi justru tugas yang dari video itu. Dari video-video yang di-share sama Bapak, itu merupakan praktek sains semua, tapi kebetulan saya dapat video malahan yang saya praktekkan juga konteks yang di kelas waktu di Bandung itu. Jadi pemahamannya lebih paham lagi. Terus penyampaiannya akan lebih bagus lagi kayaknya, Mas. Begitu Pak Kastila, kalau yang kemarin di Zoom sama Pak Fuad itu. Mungkin sekarang juga Pak Fuad bakalan ngasih tugas lagi sama Pak Kastila. Ini tapi masih sepi ya Pak ya kelasnya nih. Masih sepi ya? 3 orang. Iya, masih. Ini juga Pak nyempet Sementara ini saya juga lagi istirahat, lagi perjalanan juga ini pas lihat WA, Pak Wapa mau masuk nih. Saya buka lagi di sini, Zoom lagi. Ya, terima kasih. Mungkin Bu Cucu ada sampaian sedikit. Assalamualaikum. Ya, Bu Cucu mau menyampaikan sesuatu hal. Ini Pak, Seru-seru tapi kita waktu. saya kan sama Pak Suryana sama tuh yang video. Nah, ngerjainnya bareng-bareng gitu Pak. Jadi banyak diskusi justru. Iya. Tapi gak apa-apa ya Pak ya. Kerjain apa, Bu? Yang video dari Bapak itu yang kemarin. Video apa sekedar Yang itu. video ya? Kan Bukan, saya iya itu. yang kemarin LKP Pak. LKP Yang LKP. ya. Kan LKP. sama Pak Suryana itu sama. Mm-mm. Videonya sama yang 789. Jadi di LKP-nya tuh hampir sama sih. Kan diskusi sama Pak Suryana gitu, nggak apa-apa Oke. ya. Tidak apa-apa, Bu, boleh. Tapi jujur ya. Kebetulan sama gitu Jujur kan. ya, kalau sama diskusi. Kerjain sendiri-sendiri kok Pak. Oh iya, kalau gitu saya cek ya. Bentar, Pak Surya. Belum selesai punya saya. 141. Ini buat pengetahuan juga sama buat Pak Kastila mungkin ya di sini. Jadi sekalian presentasi aja ya punya Pak Suryana sama Bu Cucu. Iya. LKP. Bentar saya share screen dulu. Satu empat satu. Pak Suryana nih, ada nih. Punya saya belum beres Pak. Belum beres? Aduh, Iya, punya Bu Cucu yang Bapak. udah beres. Bu Cucu ya? Iya. Bu Cucu Hayati. Ntar saya dilanjut lagi sekarang Pak kalau udah nyampe rumah. Oke. Nah, di sini kan, bentar. Kebetulan Bu Cucu itu kemarin video nomor berapa ya, Bu ya? 789 Pak, sama Pak Suryana juga 789. 789 ya, karena di sini memang klinik online ya, jadi ya kita bahas tentang ini aja di sini. Dan untuk kelas 141 1 jam ya di sini. Jadi nanti ketika udah jam 2 bisa silahkan di live nanti live aja gitu. Iya. Boleh. Sampai jam 2 lebih lah mungkin, karena tadi kita juga mulainya nggak jam 1 pas sih, paling jam 1:10 menit. Iya, jam 1 pas. Nanti paling seperti itunya jam 2:10 menit aja lebih. Oke, silakan mungkin apa ya Bu Cucu untuk
menjelaskan karena ini kan ada Pak Kacilah juga yang akan menangkap atau memahami juga. Di sini kebetulan Bu Cucu Nurhayati SPDI ini yang perwakilan dari Kabupaten Tasikmalaya. Tasikmalaya tetanggaan Bu. Iya, Itu sedang di mana Bu? Itu Bu di Ranto. Atau sedang di lagi di Cikatomas, Pak. Cikatomas. Oh ya di Cikatomas. Iya, lagi di Cikatomas ini, Pak. Ini video tentang kapilaritas batang tumbuhan ya. Bentar, Pak. Suaranya jadi kecil. Kapilaritas batang tumbuhan itu video nomor berapa ya Bu kemarinnya kalau tidak salah? Masih ingat? 89. Oh ya Bu Cucu ya di sini 789 ya? 7 dulu. Oh ya silakan Pak Abdillah untuk mendengarkan menyaksikan dulu videonya agar bisa nanti menangkapnya gitu. NTB, Nusa Tenggara Barat. Kembali lagi bersama saya Sri Wahyuni. Nah, di video kali ini saya akan melakukan percobaan tentang kapilaritas batang pada tumbuhan. Oh ya Bapak Ibu, apakah suaranya kedengaran nggak ya video ini? Kecil. Kecil banget, Pak. Tapi ada ya? Ada sih. Ada sih, tapi Tujuan dari sayanya ini bising. untuk membuktikan Jadi makin kecil. batang tumbuhan. Nah, di mana kapilaritas ini adalah proses naiknya air melalui pipa yang sangat kecil, melalui saluran yang sangat kecil. Nah, di sini yang menjadi salurannya itu adalah batang tumbuhan. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa tumbuhan itu memiliki beberapa bagian. Mulai dari paling bawah ada akar, kemudian ada batang, kemudian daun, kemudian bunga, dan yang terakhir buah. Nah, salah satu fungsi dari akar itu adalah sebagai alat transportasi atau alat yang digunakan untuk menyalurkan air dari akar ya menuju ke daun. Nah, begitu ya, kita akan tunggu kurang lebih selama 90 menit. Dan dia 30 menit bisa kita catat perubahan yang terjadi pada tanaman. Nah, teman-teman, setelah 90 menit kita menunggu, ini adalah hasil dari rakitopika hari ini. Kita perhatikan di gelas yang pertama yang kita beri pewarna kuning ya. Di sini bisa terlihat daun dari sawi putih kita juga berwarna kuning ya teman-teman. Nah, jika kita perhatikan jumlah air yang ada di gelas tadinya 100 ml sekarang sudah berkurang. Nah, berikutnya di gelas kedua daun sawi putih kita menjadi berwarna hijau sesuai dengan cairan yang ada di bawah sini. Nah, di sini juga air yang tadinya seperti ini sudah berubah. Kita itu berubah menjadi merah teman-teman. Nah, seperti ini, dan air juga yang tadinya 100 ml sudah berkurang. Nah, ini membuktikan bahwa cairan yang ada di dalam gelas itu pindah ke daun tanaman sawi, gitu ya. Nah, ini juga membuktikan bahwa batang tanaman berfungsi sebagai alat transportasi bagi tumbuhan. Nah, proses seperti itu ya. Itu adalah videonya. Nah, dari di situ kita dapat peroleh pengetahuan sains tentang fakta, kemudian konsep, juga ada prosedur dan juga ada epistemisnya. Nah, di sini kebetulan Ibu Cucu Nurhayati akan mempresentasikan atau akan menyampaikan hasil daripada pengamatannya kemarin yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Silakan Ibu Cucu untuk menyampaikannya ya. Silakan Bu Cucu. Bu Cucu ada ya? Oh ada. Bu diaktifkan dulu mic-nya ya. Iya, jadi untuk kapilaritas batang tumbuhan itu faktanya cairan yang berwarna yang ada di gelas itu pindah ke daun sawi putih. Jadi naik
ya, warnanya naik ke daun sawi. Kemudian konsepnya yaitu konsep kapilaritas, yaitu peristiwa naik atau turunnya zat cair pada pembuluh atau pori-pori kecil. Untuk proseduralnya, Di sini siapkan tanaman yang akan digunakan yaitu sawi putih. Berarti ya kita menyiapkan sawi putih, yang kedua air, dan yang tiga pewarna ya. Bagaimana kita lakukan di video tadi. Jadi gelas diisi air, kemudian diisi pewarna, lalu disimpanlah tumbuhannya. Seperti kita amati langsung seperti itu. Untuk prosedurnya singkatnya seperti itu. Tekniknya di sini batang tanaman berfungsi sebagai alat transportasi bagi tumbuhan. Batang tanaman berfungsi sebagai alat transportasi tumbuhan. Alat transportasi apa Bu dulu? Kendaraan bermotor? Transportasi manusia? Apa transportasi apa di sini? Perlu penegasan juga. Harus ada penegasan lagi ya Pak? Batang tanaman berfungsi sebagai alat transportasi makanan atau zat bagi tumbuhan gitu ya. Ibu Nani mau menanggapi dari video ini tadi terkait dengan baru gabung ya. Selamat datang kalau gitu Bu Nani. Wilujeng Sumping, kumaha kabarna? Gabung, aduh di kantor masih susah sinyal Pak nih. Waduh, di kantor ya. Oke. Disesuaikan, dikondisikan aja ya Bu ya. Oke, faktanya bahwa dari hasil percobaan tadi ini, nah ternyata si daun sawinya ini ya, daun sawi ada yang pakai warna merah, hijau sama kuning ini ternyata apa ya, warnanya itu naik ke daun gitu. Dan tampak kita nyata dari hasil penglihatan bahwa warnanya itu merambat ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, di situ. Nah, lalu kita berkonsep gitu, ternyata apa namanya? Tumbuhan itu menyerap zat cair gitu yang ada di sekelilingnya. Nah, sehingga kita dapat definisinya itu adalah kapilaritas. Sehingga konsepnya itu adanya peristiwa naik atau turunnya zat cair pada pembuluh atau pori-pori kecil, atau pori-pori kecil di sini dan tumbuhan ya, gitu. Nah, inilah yang apa ya, yang membuktikan bahwa ternyata memang benar bahwa tumbuhan itu ternyata tidak mati, artinya selalu tumbuh, selalu menyerap zat-zat yang ada di tanah gitu ya, seperti itu. Dan ini kita apa ya, ajarkan, kita tanamkan kepada peserta didik untuk pengetahuan sains seperti ini, untuk membuktikan gitu. Jadi tidak semerta-merta pohon itu ketika kita berumur 10 tahun, terus kita umur 20 tahun, tiba-tiba pohonnya atau tumbuhannya itu jadi lebat atau jadi tinggi. Ada prosesnya. Nah, prosesnya itu ternyata bisa dibuktikan dengan pewarna tadi seperti itu. Bahwa memang tumbuhan itu apa ya istilahnya, menyerap zat makanan. Lalu ada Ibu siapa ya? Oh ya, saya akan persilakan kepada Bu Nani untuk menyampaikan domain literasi sains yang Ibu ketahui. Domain literasi sains, silakan disampaikan. Mudah-mudahan Pak Kastilah nanti bisa bertanya. Sehingga nanti Pak Kastilah kan kebetulan sekarang masih perdana nih ya mengenai literasi domain literasi sains. Nah, diharapkan Pak Kastilah bisa menyetarai pengetahuan Bapak Ibu yang ada di kelas 141 gitu. Domain literasi sains masih emut Bu Nani. Masih emut. Silahkan. Atau Pak Kastilah mungkin sudah menangkap tadi penjelasan dari Pak Ujang, mungkin bisa disebutkan. Masih ingat apa saja? Ada apa saja? Mic-nya Pak, itu mic-nya Pak dinyalakan dulu Pak Kastilah. Mohon maaf, mic-nya dinyalakan dulu. Oh iya. Sekilas tadi Pak. Sekilas ya. Ya, yang Bapak tangkap apa mungkin nanti bisa ditambahkan tuh ada yang kurang. Tadi itu nggak jelas suaranya Pak. Tadi Pak Ujang itu kurang jelas suaranya itu ada sini. Yang jelas. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak Ujang tuh katanya kurang jelas tuh.
Mm-mm. Mungkin saya ada laptop yang ini kurang jelas. Ya Pak. Jadi untuk domain literasi sains itu, ya yang pertama ada konteks sains. Konteks ya, ada konteks sains. Ya, konteks itu mencakup kepada isu personal, lokal dan global. Jadi isu personal adalah hal-hal yang ada pada diri kita saja. Misalkan kalau di kelas berapa itu ada tentang organ tubuh. Betul. Itu apa ya? Betul. Organ tubuh manusia, terus lagi ada tentang tulang dan lain-lain gitu. Nah, terus kalau lokal itu adalah kondisi-kondisi yang berkaitan dengan sains yang ada di sekitar kita. Seperti yang sekarang terjadi di daerah saya, yaitu sedang hujan. Ya, atau petir. Ya, hujan, atau ada aliran air gitu misalkan. Ya, aliran air dan lain-lain yang dekat. Angin kemudian, atau apa. Ya, betul Pak. Kemudian ada lagi global. Global itu lebih ke yang menyangkut masyarakat umum, maksudnya lebih ke banyak gitu, sosial ininya. Ya. Lingkupnya apa ya? Ya, lingkupnya betul, objeknya atau berkaitan dengan banyak orang gitu. Misalkan seperti penyakit, pandemi gitu. COVID, gempa bumi misalkan kayak tsunami. Ya, betul. Terus yang kedua ada pengetahuan. Ya, nah ini masuk yang tadi bahasan tadi Pancasila itu, ya, yang ada faktual, konseptual, terus prosedural dan epistemik itu masuk kepada pengetahuan sains. Epistemik sih nggak? Epistemik Pak. Epistemik. Ya, faktual, konseptual, prosedural dan epistemik itu yang tadi dibahas oleh Ibu Cucu. Kemudian masuk ke kompetensi Pak. Kompetensi itu pemahaman sehingga anak didik itu memahami seperti tadi penjelasan. Masuk lagi ke penerapan. Dan level yang paling tinggi adalah penalaran. Penalaran itu kalau kemarin Pak Fuad kalau masalah menjelaskan misalkan penalaran itu hingga menjual, kita satu dari mulai memahami konsepnya, kemudian diterapkan, kemudian didistribusikan, mungkin seperti itu sebarkan gitu, atau lebih ke berinovasi gitu Pak. Oh, inovasi ya. Benar itu seperti itu. Contohnya ya kalau kita membahas yang di luar sains atau di luar apa ya istilahnya, di luar konteks sains gitu. Analogi yang ada di konteks Bapak itu misalkan tentang baju nih ya. Baju kan itu kalau kita memahami baju itu terbuat dari kain ya, kemudian ada prosedurnya juga kan cara membuatnya seperti itu. Nah, baru kita menerapkannya itu kan, menerapkan bahwa baju itu dari kain, kemudian kita menerapkannya untuk mencoba membuatnya. Artinya kita sudah menerapkan situ, menerapkan untuk mencoba membuat baju. Dan jika kita tinjau dari seorang penjahit ya, itu maksudnya seperti itu. Di sisi lain seorang penjahit itu yang pertama memahami bahwa baju itu ternyata dibuat dari kain. Nah, lalu si penjahit itu juga mencoba atau menerapkannya untuk membuat baju. Nah, membuat baju sehingga adalah produk baju ya, baju dari kain itu. Lalu ternyata masuk ke dalam kompetensi selain daripada pemahaman, penerapan, masuk ke yang ketiga itu penalaran. Nah, penalarannya lebih ke apa? Penyebaran, lebih ke disebar, lebih berinovasi lagi, bajunya itu dibuat yang unik, yang menarik, kemudian terjual sampai ke apa ya, ke berbagai macam penjuru daerah atau seperti apa gitu, pada akhirnya menjadi suatu mata pencaharian ekonomi yang bisa diandalkan dalam kehidupan gitu. Benar itu seperti itu. Jadi di tingkat di mana kesejahteraan seseorang dalam memahami sesuatu gitu. Itu penalaran. Itu dalam contoh kasus dalam seorang penjahit ya, atau apa ya, memahami baju dari kain yang kemudian membuat baju atau menerapkan untuk membuat baju, lalu memasarkan baju itu. Nah, kalau dalam ruang lingkup sains di sini kalau kita kaji misalkan ya di kompetensi 3.1 nih, di sini ada menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Ya, kompetensinya ini. Nah, menurut Bapak Ibu di sini materinya adalah apa coba kira-kiranya? Dari kompetensi ini, objeknya apa yang kita pelajari?
objeknya adalah bentuk dan fungsi bagian hewan dan tumbuhan. Nah, gitu. Kalau menganalisis ini adalah kata kerja yang diukur. Diharapkan siswa itu bisa menganalisis pada akhirnya. Pada akhirnya, ya, kompetensi siswa itu yang dasar. Pada akhirnya siswa itu memiliki kompetensi dasar itu ya apa ya? Pokoknya kompetensi yang diharapkan secara dasarnya itu bisa menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan itu. Nah, berarti pengetahuannya itu kalau kita kalau kita kaji ya untuk hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan ini, kalau kita tinjau secara pengetahuan sains itu masuk pengetahuan konteks sains apa ya kira-kira ya? Sini ada bentuk tubuh manusia misalkan gitu. Di sini bentuk dan tubuh hewan. Bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Ini kira-kira konteksnya apakah personal, lokal, apa global? Lokal. Masuknya ke lokal ya Bapak Ibu semua. Lokal. Karena kan kalau kita lihat tumbuhan itu sama hewan itu kan ada di sekeliling kita yang masih ada di daerah kita gitu kan. Nah, kan? Sepakat? Ya, ada yang ada di sekeliling kita. Kalau Pak Kastilah mungkin kalau lihat ke rumah itu ada tumbuhan lah gitu, atau ada kucing atau ada ayam, mungkin kalau ada punya ayam peliharaan, kucing peliharaan seperti itu. Nah, terus lagi di sini membandingkan yang 3.2, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Sama, ini juga masuk ke konteks lokal ya, makhluk hidup, mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Nah, untuk mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Kalau kita lihat di sini ada gaya otot. Gaya otot kira-kira masuknya ke personal, lokal, apa global ya konteksnya ya? Halo, Pak Kastila. Mungkin global ya, kan. Gaya otot, Pak, kira-kiranya masuk ke konteks personal, lokal apa global? Personal. Personal. Nggak boleh. Kalau gaya listrik, Pak Ujang? Personal. Gaya listrik loh. Global. Nah, untuk ini ya, untuk gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan itu masuk ke global ya, global. Karena kan kalau kita lihat ini gaya listrik ini atau gaya magnet, gaya gravitasi ini semua orang mengalaminya gitu. Gaya listrik semua orang menghadapinya. Gaya listrik ini ada dalam kelistrikan. Gaya listrik ini timbul akibat dari aliran arus listrik. Ada sebuah kawat penghantar listrik. Di daerah kawat itu ada sebuah gaya listrik. Jika kita buktikan, itu kita kalau pakai kalau kita dekatkan tangan kita dengan kawat yang memiliki arus listrik. Nah, jika kita dekatkan tangan kita dengan kawat atau kabel yang memiliki arus listrik, pasti kita akan merasa, misalkan ini ya, kelihatan nggak ya? Selalu ada seperti percikan cahaya gitu, atau petir sekecil apapun gitu. Misalkan si kabelnya itu dia terkupas gitu ya, kemudian kita dekatkan tangan atau sebuah gunting gitu, yang benda lain, pada akhirnya ada sebuah percikan-percikan. Nah, di situ berarti ada gaya, ada yang menarik gitu, ada yang menarik karena gaya itu adalah sesuatu hal yang bisa menyebabkan benda itu bergerak gitu. Entah itu dorongan atau tarikan, seperti itu tuh gaya. Berarti kalau kita tinjau secara definisi gaya listrik ini ya berarti gaya yang diakibatkan oleh arus listrik ya, seperti itu. Itu juga gaya magnet. Kalau kita meninjau magnet dengan besi, dekatkan, itu pasti ada pengaruhnya, atau tarik menarik, atau tolak menolak, seperti itu. Dan ini gaya magnet, gaya listrik, ini semuanya di di global itu ada, di Jepang, di Cina, di Amerika. Ini selalu berkaitan semua masyarakat, tidak di individu kita, tidak di daerah kita. Mungkin masuk juga di lokal ya. Namun lebih merujuk juga kepada yang isu-isu global gitu. Gaya gravitasi, kita semuanya merasakan gaya gravitasi di mana-mana gitu.
Dan gaya gesekan juga kita merasakan di mana-mana. Gitu. Di sini yang 3.4 menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa lingkungan sekitar. Nah, ini mah sama ya, berarti lokal juga, lokal ke global gitu, atau global ke lokal. Mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan energi. Nah, untuk kasus tentang ini, sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif angin matahari. Ini masuknya kemana ya kira-kiranya? Diaktifkan dulu mic-nya. Bu Cucu, karena kemarin enggak ini ya, karena enggak fokus, saya akan fokus ke Bu Cucu sekarang supaya lebih memahami juga. Ayo Bu Cucu, kira-kiranya. Yang mana Pak? Untuk sumber energi ini, perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif ini masuk ke mana ya kira-kira konteks sainsnya? Ke personal, ke lokal, apa ke global? Perubahan bentuk ke lokal kayaknya. Energi perubahan bentuk. Angin, matahari. Global. Lokal apa global? Oke, saya beralih ke Ibu Nani. Bu Nani, halo Ibu Nani. Bu Nani. Ya Pak, ya. Ya gimana Bu, kira-kiranya ini yang sumber energi, perubahan bentuk energi, kemudian sumber alternatif itu masuk ke lokal, personal, apa global? Global Pak. Global ya. Energi kan di luar negeri juga ada. Betul ya, global ya, sepakat semuanya global. Ya betul Bu Pak, global. Gini Pak, relatif Pak. Relatif. Iya. Ya, bisa apakah satu hal itu bisa masuk ke berbagai konteks Pak? Bisa juga. Contohnya gini, kalau tadi lokal ke global itu kan bisa juga gitu. Arti pas apa ya? Di sini ada gaya gravitasi atau gaya magnet. Magnet juga di kita ada ya. Ada. Tapi untuk di global juga ada gitu. Ternyata di sana lain juga ada gitu. Seperti itu. Nah, untuk lebih spesifiknya, untuk lokal itu kayak ketumbuhan atau air, misalkan air sungai atau tentang hujan gitu yang ada di lingkungan kita, seperti itu. Seperti itu. Untuk sumber energi, perubahan bentuk energi ini sebenarnya untuk isu-isu global sih, lebih ke global karena penerapannya itu sangat beragam sih. Dan apa ya istilahnya ya, sangat mempengaruhi perilaku manusia. Misalkan kalau tidak ada sumber energi, manusia semuanya itu pasti akan merasakan kesepian karena tidak ada TV atau merasa kegelapan, tidak ada lampu listrik. Itu isu-isu global seperti itu. Kemudian dari perubahan bentuk energi juga itu kalau tidak ada kalau tidak ada perubahan bentuk energi, kita tidak bisa masak. Kita cuma nyalain api aja gitu. Pakai wajan ya misalkan. Tidak ada perubahan energi, artinya tidak ada perpindahan energi panas misalkan seperti itu. Sehingga kita tidak bisa masak, akan sulit kalau untuk memakan makanan yang akan kita masak. Lalu juga ketika ini terkait perubahan energi juga dari energi listrik misalkan ke energi gerak gitu, kalau tidak ada perubahan bentuk energi, ketika kita mencuci ya pasti sampai saat ini kita akan masih mencuci dengan tangan atau dengan sikat. Padahal sebenarnya di sebagian wilayah orang atau beberapa orang ya sudah menggunakan mesin cuci gitu karena kesibukannya di kantornya atau seperti apa gitu sehingga menggunakan mesin untuk mempermudah pekerjaannya, terutama pekerjaan mencuci baju atau pakaiannya gitu seperti itu. Di 3.6 di sini ada menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitan dengan indera pendengaran. Oke, Bu siapa ya? Bu Nani karena masih on. Bu Nani di sini bunyi kira-kiranya apakah masuk ke lokal apa global? Bunyi global, Pak. Lokal juga masuk sih. Ya Pak ya? Masuk. Ya. Lokal juga masuk, Pak. Ya. Iya. Banyak. Ya.
Soalnya sekarang juga kan Bapak Ibu bisa mendengarkan siaran saya gitu, Zoom meeting. Itu lebih ke lokal. Oke, itu terkait dengan konteks-konteks sains yang ada di kelas 4 yang tentunya kita ajarkan kepada peserta didik kita untuk kelas 4. Lalu di kelas 5 kita lihat di sini ada menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Alat gerak dan fungsinya pada manusia. Nah, kalau alat gerak pada manusia ini kira-kira personal, lokal apa global? Personal. Iya, personal ya. Personal. Kalau hewan? Personal. Hewan Oke. Kenapa Pak Ujang? Hewan lokal aja ya, lokal ya. Iya, lokal ya Pak ya. Ya, lokal. Kalau personal itu cenderung ke manusia ya Pak. Ya, pokoknya ke diri kita lah, entah itu. Kalau di matematika ya, konteks lokal itu, konteks personal itu kalau di matematika tentang ukuran baju, tinggi kita berapa, ukuran sepatu, atau tentang apa ya, ukuran kepala misalkan kalau diukur bundarnya berapa sentimeter gitu, atau kelilingnya berapa sentimeter. Atau ukuran kerudung gitu. Nah, itu untuk apa ya, konteks personal kalau dalam matematika. Tapi kalau untuk di sains itu, kalau personal itu terkait dengan organ tubuh manusia, kepala, mata, tangan, kaki, atau kulit, organ-organ, jaringan-jaringan, atau sampai ke sel-sel gitu. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada organ pernapasan. Pada manusia berarti personal, kalau hewan itu lokal. Mana lagi ya yang kira-kira agak aneh. Nah, mengenai pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan benda. Nah, ini bisa ke lokal, bisa ke global juga, gitu ya. Seperti itu. Cuma ini lebih ke global kalau seperti ini. Lebih ke global. Siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Menganalisis siklus air ini lokal. Jadi kita pergi ke sungai atau ke pantai, kita juga menemukan siklus air. Kalau air itu faktanya ternyata mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Ternyata ada, sehingga adanya namanya siklus air gitu. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa air juga ternyata tidak hanya mengalir, tapi bisa juga diam gitu, atau disebut dengan statis, fluida statis, zat yang diam, bisa juga seperti itu. Sehingga dari fenomena tersebut kita dapat menemukan konsep bahwa ternyata satu zat berupa air itu ternyata bisa mengalir dan bisa diam, sehingga ada istilah fluida statis dan fluida dinamis. Kalau untuk di IPA itu IPA SMP ada fluida statis dan fluida dinamis. Kalau fluida statis itu zat cair, suatu zat yang diam. Kalau fluida dinamis itu zat yang mengalir. Ini yang mengalir ini tidak hanya air saja ya. Fluida itu suatu zat, bukan cuma air saja, bisa gas atau bisa apa ya, minyak juga, minyak cair maksudnya, gas palingnya gas, seperti itu, gas atau air seperti itu. Itu tentang sains sih seperti itu gitu. Jadi saya simpulkan kembali ya untuk di kelas 10139 bahwa dalam domain literasi sains itu ada kontekstual, ada konteks sains, kemudian ada pengetahuan sains, ada kompetensi sains, dan ada sikap sains. Seperti itu. Sudah ingat sekarang, Pak? Itu domain ya, atau hal-hal yang berperan, hal-hal yang berperan dalam literasi sains gitu. Ini kita paham dari dasarnya dulu mengenai domain, karena apa? Karena ini yang akan kita ajarkan kepada peserta didik kita gitu di situ. Dan tentunya setelah kita memahami esensi dari keempat domain itu akan menghasilkan sebuah pemahaman yang benar-benarnya dalam literasi. Jadi tidak hanya kita itu memberikan materi bersifat textbook gitu seperti itu. Jadi cukup dengan kita mengaitkannya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
ketika kita sudah memahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan literacy science, kita bisa menawarkan aplikasi apapun atau penerapannya sains dalam apapun di lingkungan tadi, kita kenalkan kepada peserta didik sehingga peserta didik itu bisa langsung mengenalnya tentang pengetahuan-pengetahuan sains seperti itu. Atau jangan-jangan ya mungkin Bapak Ibu guru yang ada di madrasah itu mungkin nggak ngeh gitu bahwa ternyata di dalam materi di buku itu ternyata tidak ada kaitannya dengan lingkungan sehari-hari. Bahkan mungkin ada yang seperti itu. Padahal semuanya itu diajarkan itu berkaitan dengan fenomena atau ya hal-hal yang berkaitan dengan literasi sains seperti itu. Bahkan dalam matematika pun itu ada penjelasannya. Contohnya semacam peluang gitu kan, atau perkalian, statistika, penyajian data, statistika juga kan itu untuk menentukan ini kan, pada akhirnya dalam penerapannya itu untuk menentukan sebuah kesimpulan. Kita mengambil kesimpulan dari beberapa orang gitu, yang terbanyak itulah disebut kebenarannya di situ. Itu statistika, ilmunya di situ ada rata-rata. Termasuk nilai Bapak Ibu semuanya, nilai peserta, misalkan peserta didik ketika ulangan harian diakumulasikan dari ulangan harian, ulangan penilaian akhir semester dan nilai ulangan penilaian akhir semester gitu. Kita rata-ratakan, ternyata kita peroleh nilai kognitif siswa dari ulangan harian, dari ulangan semester, tengah semester, dari ulangan akhir semester. Itu statistika di situ berpengaruh atau bekerja di situ. Sehingga semuanya sebenarnya yang kita ajarkan, yang kita tawarkan kepada peserta didik itu tidak lepas dari sebuah aplikasi dari kejadian yang ada di lingkungan kita gitu. Seperti itu. Semuanya berpengaruh. Saya cek lagi. Khalid Sugianto itu 141 ya. Masuk sini aja dulu. 41. Gimana? Oke, di sini untuk 139 ada siapa? Tidak ada, malah peserta 139 ada 2 ya. Pak Kastila sama Pak Muhammad Ramli. Banyak tapi off semua, Pak. Oh, ada juga banyak. Ini Pak Makrus Ali juga ya. Ibu Nur Aini juga. Ada Nur Aini, Makrus Ali, Pak Angga, Pak Rudin, Pak Soleh, Pak Sururi ini ya. Tapi saya pengen lihat Hadir Pak, hadir. Hadir ya Pak Marus Ali ya. Ya. Bu Tapi Nur Aini Pak, lagi bekerja Pak. Oke, bekerja ya. Iya. Bu Nur Aini. Mana ya? Iya Pak. Bu Nur Aini, oh ya sudah ada. Lalu ada, oh ya sekalian masih ada, saya akan absen aja dulu. Mumpung ada semuanya. Bagiannya. Bisa lupa lagi. Absen, makanya banyak. Peneroli duit, biar absen. 139. Harus hitung dulu. Marus. Itunya pintar bungkusnya. Iya Pak. 9. Ahmad di sini Angga Wijaya ya, ada gak ya? Atau Bu Ai Ajijah? Ajijah. Pak Angga kayak dokter cinta Pak Angga. Iya Pak. Pak Angga kayak dokter cinta. Angga Wijaya. Angga Wijaya. Lalu ada Mas Soleh. Balik, lagi apa balik? Biasa bisnis Pak, bisnis. Pagi madrasah, siang bisnis. Nuryadin. Mutasim. Ya. Ujian
betul loh. Wih, Bapak Ibu sambil ada berapa apa ini? kalau ada yang mau ditanyakan silahkan aja, misalkan tentang sains gitu, yang ada di sekolah dasar yang Bapak Ibu belum misalkan masih perlu didiskusikan atau ditanyakan tentang pengetahuan sains, misalkan tentang apa Pak, kalau ini sebenarnya itu masuknya kemana ya, atau ini itu penjelasan bagian silahkan Bu. Silahkan ya Pak Bu, sambil menunggu absen juga. Ini Pak yang tadi yang KD itu bisa di-share Pak? Yang mana Pak? Yang tadi? Yang tadi apa dulu? KD itu. Itu apanya dulu? Kompetensi dasar itu Pak. Oh itu. Ini Ya, dari bisa dilihat. Permendikbud Pak, saya akan share di 139 dulu. 141. Program hadir. Halo Pak Ali. Sebenarnya gini Pak Ujang, gampang sih kita dapatnya di google.com ya. Saya juga dapatnya dari Google sih, dari Permendikbud, dari JDIH. Jadi salinan dari peraturan pemerintah gitu. Iya. JDIH aja tulis. Nah, di sini. Ini adalah salinan dari peraturan pemerintah. Di sini ada tentang hukum-hukum atau tentang transportasi, tentang pendidikan juga ada. Nah, di sini cari dokumen. Saya akan cari dokumennya ini misalkan dari kompetensi dasar. Nah, ada peraturan menteri di sini banyak ya. Nah, kalau lebih akuratnya tinggal diisi aja sih di sini dari tahun, nomor, instansi, pendidikan. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Karena di sini kita di satuan kerjanya itu di madrasah, masuknya merujuk pada Permendikbud. Ini versi lengkapnya di sini. Kompetensi dasar, perubahan Menteri dan Wilayah Dasar. Kompetensi dasar inti pada kuliah. Nah, ini nih. Dasar dan pendidikan menengah. Perubahan atas peraturan tentang kompetensi inti dan dasar pelajaran pada kurikulum 13 pendidikan dasar atau SD dan menengah menengah pertama atau menengah atas gitu. Nah, di sini juga ada kompetensi, kita cek. Nah, kita bisa lihat di detail dokumen. Kita error ya. Kita download coba. Download alternatif. Nah, ini salinannya masuk ke sini. Di sini ada judul Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 37 tahun 2019. Ya, saya jelaskan kembali ya bahwa Bapak Ibu semuanya sebagai praktisi madrasah, guru-guru madrasah itu ketika mengajar kepada peserta didik harus mengacu pada Permendikbud ini. Namun kan biasanya Bapak Ibu pakai umumnya gitu, Bapak Ibu guru itu di madrasah pakai buku ya. Nah, buku juga sebenarnya sudah mengacu pada ini sih, pada Permendikbud gitu. Namun yang saya sarankan itu Bapak Ibu juga membukanya inilah. Jadi tidak hanya mengacu pada buku, karena buku itu kadangkala ada yang kurang sesuai dengan madrasahnya masing-masing gitu. Kita harus melihat lebih jauhnya itu dari sini saja. Di sini dari mulai bahasa Indonesia SDMI ada kompetensinya di sini. Kegiatan persiapan membaca permulaan, cara duduk wajar dan baik, jarak antar mata dan buku. Kemudian mengemukakan kegiatan persiapan menulis, permulaan cara duduk. Nah, ini banyak di sini dari mulai bahasa Indonesia sampai matematika, sampai IPA juga ada. Dapatnya dari JDIH ya gitu. Atau dari Google aja, langsung aja gini. KIKD Permendikbud itu. Permendikbud gitu aja. Nanti muncul yang paling atas ini. Permendikbud nomor. Atau kita kalau mau tahu standar proses penilaian, standar proses pembelajaran, atau kita ingin tahu bagaimana ya sih seharusnya yang diamanatkan oleh undang-undang ketika kita menjadi seorang guru, kita tulis aja standar apa? Ada yang tahu Pak?
Bu Nur Aini, kalau kita ingin tahu tentang pembelajaran ke KBM kayak gitu, kita mengacu pada Permendikbud tentang apa? Permendikbud tentang ini, tentang apa kompetensi pendidikan. Kalau tentang ini ya, kalau tentang kegiatan pembelajaran itu atau proses pembelajaran itu di sini masuknya standar proses. Ya. Proses. Nah, begitu juga dalam apa namanya dalam penilaian itu ada standarnya juga, sesuainya gimana. Nah, BNSP, standar proses pendidikan dasar dan menengah. Di sini sudah ada nih apa namanya salinan peraturan Menteri Pendidikan dan proses pendidikan dasar dan menengah. Nah, kita baca di sini kasih pembelajaran. Kalau kita baca, nah, pada intinya sebenarnya gini, ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Kita harus mengacu pada ini, proses ini ketika pembelajaran. Sehingga di literasi ini kan tidak hanya peserta didik itu tidak hanya membaca kemudian menulis, tapi juga harus memiliki keterampilan, harus membuat sesuatu hal atau menemukan sesuatu hal gitu. Nah, di situ dibahas atau bukan dikaji, dibahas atau tertera dalam ranah keterampilan ini, mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Nah, perencanaan pembelajaran, desain pembelajaran, silabus, kita harus menyiapkan silabus. Jadi seorang guru harus menyiapkan silabus, harus menyiapkan RPP gitu. Nah, di sini sudah ada dasar hukumnya. Dalam pembuatan PP itu ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas, materi pokok, alokasi waktu. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu membuat RPP gitu, itu sebenarnya tidak semerta-merta kita mengcopy paste atau mendownload dari orang lain atau dari Google atau minta Pak Bu atau minta tolonglah dikopikan RPP-nya ke saya minta gitu. Tidak hanya seperti itu, kita menyusunnya itu berdasarkan ini indikator-indikator ini. Gitu. Nah, di sini termasuk alokasi waktu. Untuk SDMI 35 menit, SMP 40, MA 45, SMA 45 juga. Nah, jumlah rombongan belajar atau rombel gitu kan, ada di sini juga dibahas. Itu lengkap. Kalau kita ingin lihat materi ya tinggal di standar kompetensi dasar, kompetensi inti dan kompetensi dasar gitu. Itu sih sekilas mengenai review kita menjadi seorang guru terpaku pada dasar hukum, Permendikbud tentunya gitu. Dari standar isi, standar proses, standar penilaian, standar sarana prasarana itu mah urusan ini sih waka sarana prasarana biasanya. Gitu. Oke, nanti mungkin untuk kelas 139 ya Bapak Ibu semuanya nanti saya akan kasih silakan untuk mengasah pengetahuan sainsnya itu dari menyelesaikan LKP. Nah, LKP. LKP ini akan saya sampaikan di sini sebentar. Satu, 39. Nah, di sisi lain ada LKP, di sisi lain juga ada skenario pembelajaran. Nah, gitu. Kalau skenario pembelajaran Pak Ujang sampai Pak Ajijah udah ya bikin ya? Apa belum? Iya, Pak. Udah. Coba saya lihat di kelas 141 apakah udah ada apa belum. Oh, belum ternyata. Ya sekalian aja ya untuk di kelas 141 nanti dibuka lagi aja gitu untuk linknya untuk dibuatkan skenario pembelajaran. Kenapa sih harus membuat skenario pembelajaran? Nah, skenario pembelajaran ini salah satu upaya kita dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional gitu. Ketika kita menjadi guru yang profesional itu, kita harus memahami karakteristik peserta didik, teori-teori belajar. Nah, itu dibahas dalam kompetensi pedagogik.
Nah, lalu ketika kita dalam menyusun skenario pembelajaran itu kita bernalar atau kita menyiapkan materi-materi, memahami materi-materi, itu kita masuk ke kompetensi profesional gitu ya, seperti itu. Sehingga dari situlah yang harus dilatih dari sekarang terkait dengan membuat skenario pembelajaran. Dan pada akhirnya ketika skenario pembelajaran ini sudah disusun, sudah dibuat, Bapak Ibu semuanya itu melaksanakan pembelajaran yang nantinya akan di video. Sehingga nanti tugas akhirnya itu skenario pembelajaran dan video pembelajaran. Video pembelajaran itu mengacu pada skenario pembelajaran ya gitu. Untuk linknya Pak? Untuk linknya ya? Ya. Ya, di sini sudah ada contohnya dan juga nanti tinggal dipelajari ini aja sih, pelajari secara individu gitu. Misah ya sebentar. Ada yang salah ini. Saya kan ganti, hapus lagi aja yang ini, ganti yang baru tabelnya. Di sini ada nah, dalam skenario pembelajaran itu ada kegiatan pembelajaran. Sebenarnya skenario pembelajaran ini adalah turunan dari RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran gitu. Namun kalau dalam RPP itu kan ada satuan pendidikan, kemudian ada KIKD, ada teknik penilaian, ada media pembelajaran, dan masih banyak lagi, dan ada materi juga ya kalau di RPP. Namun kalau di skenario ini hanya kegiatan pembelajarannya aja, jadi tidak ada materi sebenarnya, cuma kegiatan pembelajaran. Yang diantaranya adalah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir atau penutup biasanya. Seperti ini. Nah, ini kegiatan pembelajaran ini disesuaikan dengan model pembelajaran. Jangan di sini sebenarnya ya. Sini aja nih. Disesuaikan dengan model pembelajaran. Pembelajaran. Mati bener apa ya? Wah. Pilih dorong sih. Pilih dorong kan. Kayak. Nah, dalam kegiatan pendahuluan ini ada orientasi, kemudian ada apa namanya, persepsi, motivasi, lalu kalau di kegiatan inti itu adalah sesuai dengan pembelajaran. Kalau di sini kegiatan pembelajaran itu kita pakai PBL, problem based learning, pakai sintak problem based learning. Kita pakai ini contohnya. Sintak. Nah, di sini dalam kegiatan pembelajaran pada model problem based learning itu ada tahap pertama, proses orientasi pada masalah. Nah, proses orientasi, kemudian mengasosiasi didik, asosiasi didik, kemudian membimbing dan kelompok. Itu aja sih ngerjainnya. Gampang kan ya?
Nggak susah, tinggal menyesuaikan aja. Nanti tinggal dibaca-baca juga apa aja sih kalau tahap keempat. Misalkan Bapak Ibu belum tahu nih, mengembangkan dan menyajikan hasil apa sih di situ. Oh, di sini pada tahap ini guru membantu adik dalam merencanakan dan menyiapkan laporan, dokumentasi atau model, dan membantu mereka berbagi tugas dengan sama temannya gitu aja. Ada katanya, tinggal di ini aja. Nah, kalau yang saya kirim itu yang di kelas 141 itu kan ada model pembelajaran PJBL ya, yang terintegrasi dengan STEM. Nah, itu juga bisa digunakan sintak-sintaknya gitu. Sintak itu langkah-langkah ya, Pak? Gimana? Sintak itu langkah-langkah. Langkah-langkahnya, sintak model pembelajaran. Di sini model pembelajaran yang kita pakai itu kalau yang ada di sini ya, ini PBL. Bapak Ibu boleh pakai PJBL. Saya sarankan untuk literasi sains ini 2 model, PBL dan PJBL. Rekomendasi. Kenapa sih harus PBL dan PJBL? Karena menurut berdasarkan dari beberapa macam jurnal yang saya baca dan beberapa kegiatan peningkatan kompetensi yang saya ikuti dari webinar, seminar, workshop gitu, bahwa dari PBL dan PJBL ini mampu meningkatkan literasi sains pada peserta didik. Ada dalam kegiatan PBL dan PJBL ini ada sikap literasi di situ. Nah, sehingga karena kan kita ini AKMI ini karena berujungnya pada sebuah literasi, ya kita mau gak mau harus harus memperagakan sebuah pembelajarannya itu yang berbasis literasi. Nah, gitu. Oleh karena itu, silakan itu ada alternatif di sini rekomendasi model pembelajaran PBL dan PJBL. Di sini mengacu pada sintak atau kegiatan-kegiatan pada sebuah model, karena kan kita tahu bahwa dalam teori belajar itu, dalam teori mengajar seorang guru itu harus memahami pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Nah, ketika kita sudah tepat dalam menggunakan model pembelajaran atau metode pembelajaran atau pendekatan pembelajaran, insya Allah gitu, capaian akhirnya itu bisa tercapai. Capaian kompetensi atau materi yang diajar itu tercapai gitu. Karena ada langkah-langkahnya sendiri untuk kita itu mengajar gitu, nggak acak-acakan, nggak kita cuma ngasih buku aja, kita lepas tangan kemana gitu, nggak seperti itu. Ada ya seperti itu. Nah, untuk kegiatan akhir ini ada kesimpulan atau penarikan kesimpulan, kemudian ada refleksi, tindak lanjut. Kalau penarikan kesimpulan ini diperoleh dari kegiatan pembelajaran yang ada di kegiatan inti. Kita menarik sebuah kesimpulan dari pembelajaran, materi yang kita simpulkan bersama sadik itu berdasarkan hasil dari kegiatan inti. Anak-anak, kita sudah belajar atau sudah tadi mempraktekkan bagaimana terkait dengan misalkan batang tumbuhan atau kapilaritas. Kesimpulannya silakan jelaskan, misalkan siapa gitu, Andi. Kesimpulannya tadi kapilaritas bagaimana dari hasil percobaan? Oh ternyata Bu bahwa batang tumbuhan itu menyerap zat ini warna misalkan seperti itu. Oh iya, terus ada lagi misalkan kayak gimana kan? Refleksi. Nah, refleksi itu ke hikmah dari pembelajaran itu apa misalkan. Misalkan hikmahnya itu ternyata bahwa Allah menciptakan tumbuhan ini dengan dengan sangat maha besar Allah lah, subhanallah sekali gitu. Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya termasuk tumbuhan yang kita pelajari itu yang memiliki fungsi dan memiliki perannya masing-masing gitu, seperti itu, refleksi seperti itu. Nah, untuk tindak lanjut ini intinya hikmah ya, direfleksi ya, lebih ke nilai spiritual, boleh spiritual atau ke penerapannya gitu. Nah, kalau untuk ke tindak lanjut ini lebih kepada misalkan pemberian tugas. Oh iya, misalkan di tindak lanjutnya, ya anak-anak untuk menindaklanjuti pembelajaran kali ini silahkan kalian mengamati di halaman rumah sekitar tanaman apa yang menyerap zat-zat yang ada di sekitarnya. Besok kita Bapak akan tanya kepada masing-masing anak untuk menjelaskan atau menyampaikan hasil
pengamatannya misalkan seperti itu di pertemuan selanjutnya. Itu tindak lanjut. Jadi kan siswa juga nanti di rumahnya atau ketika pulang masih ada sesuatu hal yang harus ditindaklanjut terkait dengan materinya gitu. Seperti itu sih. Gitu. Sini ada pertanyaan mungkin Pak. Tepak Kastila. Ya. Nggak ada Pak. Apanya? Ada pertanyaan sampai saat ini. Sementara nanti Bu, sementara yang tadi itu sebenarnya saya bingung yang itu yang waktu awal itu Pak. Antara menentukan mana itu lokal, mana itu global itu masih agak bingung juga itu. Bingung ya. Jadi gini ya Pak Kastila sama Bapak Ibu yang kelas 1 ke 9 bahwa domain literasi sains itu saya kasih. Domain literasi sains itu ada konteks sains, kemudian ada kompetensi sains, ada sikap sains, lalu ada pengetahuan sains gitu. Materinya ada ya di sini. Ya. Ini sebenarnya beranjak dari dulu sih bahwa literasi sains kita itu sangat rendah gitu. Sangat rendah sekali. Sementara sekarang itu di era globalisasi, global teknologi ya diharuskan bahwa peserta didik kita itu mumpuni dalam literasi sains gitu. Karena kalau tidak mumpuni, aduh, kasihan mereka tidak akan sejahtera gitu. Ya meskipun mungkin di bagian ekonominya atau mungkin yang apa ya istilahnya ya, yang memiliki jiwa entrepreneurnya di situ mungkin di beberapa siswa mungkin ada, tapi kan tidak semuanya, sehingga perlu memahami tentang teknologi atau literasi sains di dalam kehidupannya gitu agar bisa memecahkan masalah nantinya. Nah di sini ada konteks sains, pengetahuan sains, dan sikap sains. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Saya hadir Pak atas nama Arman. Dengan Bapak siapa? Arman Pak. Arman ya. Lalu ada siapa lagi? Arman, 139 ya. Iya. Untuk kelas 141 masuk lagi sekarang. Sudah selesai Pak. Oh sudah selesai. Ya. Jadi bagi yang mau menyimak juga tidak apa-apa sih. Oh iya. Jadi saya persilakan ya Bapak Ibu untuk kelas 141 karena jadwalnya itu 1 jam. Jadi saya persilahkan dan terima kasih atas Bapak Ibu yang masuk di 141 pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan mohon maaf, dan terakhir apabila ada yang mau ditanyakan silahkan terkait progres tugasnya. Progres tugasnya di sini ada LKP sudah ya, sudah Pak. Skenario. Berarti tinggal ini apa ya? Video. Assalamualaikum Pak. Skenario sama video ya. Skenario sama video ya. Oke sebentar ya, saya akan 141 dulu. Ya untuk 4141 ya. Ingat LKP sama skenario pembelajaran dan video pembelajaran. Video pembelajaran literasi. Pada akhirnya kami harapkan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru madrasah semuanya mengikuti BIMTEK AKMI ini bisa menerapkan pembelajaran atau menerapkan mengajar yang bersifat literasi, gitu seperti itu. Seharusnya kami langsung ke lapangan, meninjau langsung ke sekolah masing-masing. Tapi mekanisme karena memang akan ribet dan pesertanya banyak sekali dan belum lagi sekarang masa pandemi tidak bebas dalam melaksanakan satu hal, sehingga kami ya memberikan sebuah statement mekanisme silakan Bapak Ibu mengajar literasi di sekolah divideokan gitu. Dan video itu akan kami nilai yang nantinya menjadi sebuah sertifikat. Mudah-mudahan ada sertifikatnya nanti. Nah, seperti itu. Sertifikat mengajar berliterasi. Ya Pak. Dan ketemu lagi sama Bapak di akhir ini apa ya? Iya di akhir betul. Di akhir itu ada refleksi, balikan dan tindak lanjut. Itu materi apa Pak nanti? Ada balikan segala. Refleksi, balikan, dan tindak lanjut ya. Refleksi ini terkait dengan semua hal yang Bapak kerjakan. Ada skenario pembelajaran, ada pembelajaran. Nanti saya akan review satu-satu.
refleksi itu kan berarti kita seperti meluruskan, merefleksikan. Jika ada sesuatu hal kekurangan, kita balikan kembali, seharusnya bagaimana gitu kan. Nah, termasuk juga balikan-balikan gini. Atau jika sesuatu hal yang sudah jelas, kita refleksikan atau bagaimana gitu kan, seperti itu. Dan tindak lanjut. Di situ sih lebih ke tugas-tugasnya. Iya, Pak. Itu untuk tesnya Pak yang tanggal 11, tesnya seperti apa Pak? Itu tesnya seperti kita ujian di sekolah, Pak. Tesnya itu pakai Google Form atau pakai Quizzes nanti dari kami. Intinya pengetahuan tentang kalau dari sains sendiri saya akan kasih kisi-kisi di materinya itu tentang ya domain literasi sains aja sih di situ. Domain literasi sains. Nanti akan disajikan soal-soal yang bersifat literasi itu seperti apa, apakah sudah tepat apa belum nanti Bapak Ibu ketika memilih. Halo Pak, Assalamualaikum. Sebentar ya Pak, saya belum selesai. Waalaikumsalam ya. Ya. Nanti sebentar dulu. Nah itu ya untuk kelas 141 ya, karena sebelum diakhiri untuk kelas 141. Jadi tugasnya itu, bukan tugas, tesnya itu nanti kita tentang pengetahuan yang sudah diajarkan terkait dengan domain literasi sains. Ya, tidak lepas dari itu pokoknya gitu. Sama ya model pembelajaran gitu. Ya Pak. Ya cukup ya 141 ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Kelasnya ada 3. Iya masih ada 3. Kalau 140 saya rasa LKP sudah, skenario sudah, video sudah kalau di 140 kelasnya. Sudah saya sampaikan. Namun untuk kelas 141 ini ya saya sampaikan kembali ada LKP, skenario sama video pembelajaran gitu ya. Karena LKP ini menyangkut paut tentang bagaimana kita memahami konteks, memahami pengetahuan sains, konteks sains gitu ya. LKP ini harapannya seperti itu. Kalau skenario pembelajaran itu kita memahami bagaimana cara mengajar. Di situ karena ada kegiatan pembelajaran ya, ada model pendekatan dan metodenya seperti apa. Dan pada akhirnya ketika kita sudah membuat skenario pembelajaran, kita mengaplikasikannya, menerapkannya ke dalam ruang kelas sehingga nanti ada sebuah video gitu ya. Jadi di sisi lain Bapak Ibu, dari kompetensinya itu Bapak Ibu yang sekarang memahami teori-teori yang sudah disampaikan, menerapkan, lalu menerapkan, tapi bernalar sebenarnya belum ya, belum bernalar ya, masih menerapkan.